Hello Technolovers! Kejaksaan Agung atau Kejagung resmi menetapkan Direktur Utama Dirut PT Pertamina International Shipping atau PIS Yoki Firnandi sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah serta produk kilang di lingkungan Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS pada periode 2018 hingga 2023. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap para saksi dan ahli, serta meneliti berbagai dokumen yang telah disita secara sah, tim penyidik pada malam ini resmi menetapkan 7 orang sebagai tersangka, ungkap Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejagung dalam konferensi pers yang digelar Senin malam 24 Februari 2025. Tak hanya Yoki Firnandi, dalam kasus ini Kejagung juga menetapkan 8 tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam skandal korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta KKKS selama 5 tahun terakhir. Lantas, seberapa kaya sih Yoki Firnandi dan bagaimana sepak terjangnya? Mari kita bongkar. Profil dan perjalanan karir. Yoki Firnandi lahir pada tahun 1980 dan saat ini berusia 44 tahun. Ia merupakan lulusan sarjana teknik sipil dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang ia selesaikan pada tahun 2003. Pendidikan yang ditempuh Yoki menunjukkan kesungguhannya dalam memperdalam keahlian di bidang teknik dan manajemen. Setelah meraih gelar sarjana, ia melanjutkan studinya dan berhasil memperoleh gelar Magister Manajemen dari Prasetya Mulia Business School pada tahun 2008. Tak berhenti di situ, Yoki semakin memperluas wawasan akademiknya dengan menempuh pendidikan di University of Manchester, Inggris, hingga meraih gelar Magister Operasi, Proyek, dan Manajemen Rantai Pasokan pada tahun 2013. Karirnya di PT Pertamina dimulai pada tahun 2017. Selama bertahun-tahun, ia telah menduduki berbagai posisi strategi di perusahaan energi terbesar di Indonesia ini. Jabatan pertamanya adalah sebagai Vice President Commercial and Operation di PT Pertamina International Shipping, di mana ia bertanggung jawab atas operasional pengiriman serta distribusi energi. Setelah hampir 3 tahun memegang peran tersebut, Yoki kemudian dipindahkan ke PT Pertamina Pusat untuk mengisi posisi Vice President Supply and Export Operation Integrated Supply Chain. Namun, ia hanya bertahan dalam posisi itu selama 8 bulan sebelum kembali beralih ke peran yang lebih strategis. Pada pertengahan tahun 2020, Yoki dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Feedstock dan Product Optimization di PT Kilang Pertamina International. Di posisi ini, ia semakin menunjukkan keahliannya dalam mengelola strategi operasional serta optimalisasi distribusi energi di lingkungan Pertamina. Puncak karirnya datang pada September 2022 ketika ia diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Penunjukannya sebagai orang nomor 1 di perusahaan tersebut diumumkan melalui akta pernyataan keputusan pemegang saham yang diterbitkan pada 26 Oktober 2022. Kekayaan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, jumlah kekayaan Yoki Firnandi mengalami lonjakan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, total hartanya tercatat sebesar 21,85 miliar. Angka ini meningkat drastis menjadi 31,43 miliar pada tahun 2022, sebelum akhirnya mencapai 44,8 miliar rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan kekayaan yang begitu pesat ini tentu memunculkan tanda tanya besar, terutama mengingat dugaan kasus korupsi yang dikaitkan dengan dirinya ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga 1 kuadriliun rupiah. Menariknya, laporan LHKPN untuk periode 2023 juga mengungkap koleksi kendaraan mewah milik Yoki yang semakin mempertegas status finansialnya. Dalam garasinya tersimpan sebuah Toyota MPV tahun 2018 senilai 900 juta rupiah, sebuah BMW X5 keluaran 2020 dengan nilai 1,1 miliar rupiah, serta sebuah motor Yamaha tahun 2020 seharga 12 juta rupiah. Dengan aset yang terus bertambah secara signifikan dan koleksi kendaraan yang terbilang mentereng, kasus dugaan korupsi yang menjeratnya pun semakin menarik perhatian publik. Peran Yoki dalam skandal minyak.
Dalam kasus ini, Yoki Fernandi diduga memiliki peran kunci dalam praktik manipulasi kontrak pengiriman minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan saat proses impor melalui PT Pertamina International Shipping. Indikasi adanya markup kontrak mulai terungkap setelah audit internal menemukan berbagai kejanggalan dalam transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan distribusi energi. Dugaan penyalahgunaan wewenang ini semakin menguat setelah ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa kontrak-kontrak pengiriman tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah. Keterlibatan Yoki dalam skandal ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang kompleksitas dan tantangan besar yang dihadapi sektor energi di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan transaksi bernilai besar serta berbagai kepentingan strategis memang kerap menjadi lahan subur bagi praktek korupsi. Kasus ini pun menjadi contoh nyata bahwa meskipun seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni dan rekam jejak karir yang cemerlang, mereka tetap berpotensi terseret dalam masalah hukum jika gagal menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk semakin memperketat pengawasan terhadap berbagai praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara. Terlebih, sektor energi merupakan industri yang sangat krusial bagi perekonomian nasional, sehingga setiap penyimpangan dalam pengelolaannya dapat membawa dampak besar. Terlepas dari perjalanan panjang karirnya yang gemilang, keputusan Yoki untuk diduga terlibat dalam praktek ilegal ini tentu akan meninggalkan dampak besar, baik terhadap dirinya secara pribadi maupun terhadap citra PT Pertamina dan sektor energi Indonesia secara keseluruhan. Saat ini, proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan Yoki Fernandi serta para tersangka lainnya dalam kasus ini. Keputusan hukum yang nantinya dijatuhkan akan menjadi tolak ukur bagi keseriusan Indonesia dalam memberantas praktik korupsi di berbagai level pemerintahan dan industri. Lebih dari itu, kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya alam yang merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Kejaksaan Agung dan instansi terkait pun diharapkan dapat menjalankan tugas mereka secara maksimal, memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan, serta menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.